Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asirul muslimin wal muslimat, jamaah pengajian subuh akbar yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada ketua DKM yang tetap setia menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuk memimpin masjid ini dalam rangka menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di minggu yang ketiga ini dalam kajian subuh akbar. Dan tentu saja bagi kita ini merupakan nikmat yang sangat besar. Allah izinkan sampai hari ini kita duduk bersama dalam majelis ilmu, Bapak Ibu ya. Ini bagian yang patut kita syukuri karena sebagian besar orang tidak bisa menghadiri majelis ini. Bahkan sebagian orang juga ada yang berkeinginan untuk hadir di pertemuan ini tapi tidak bisa dengan berbagai kendala. Entah karena sibuk, tidak ada di rumah, atau karena sakit, atau bahkan karena sudah mendahului meninggalkan kita, almarhum, almarhumah. Karena mereka-mereka yang sekarang ini berada di alam barzah, di alam kubur, sejatinya ingin kembali ke alam dunia, hadir di majelis ta'lim. Tapi nggak bisa, Pak. Sudah tidak bisa beramal, sudah terputus amalnya. Kenapa mereka ingin kembali hadir di majelis ta'lim? Karena begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan ketika sudah di alam barzah, sudah meninggal. Allah hadirkan pahala hadir di majelis ta'lim menuntut ilmu itu begitu besar, maka pada saat itulah terjadi penyesalan. Ya Allah, saya ingin kembali ke alam dunia, saya ingin hadir kembali di majelis ta'lim ya Allah. Kalau tahu betapa besarnya pahala ini. Gitu Pak ya. Masya Allah, luar biasa Pak pahala ini. Karena apa? Karena majlis ilmu ini merupakan majlis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Gitu ya. Baiklah ya Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat kita syukuri, masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa begitu dan istiqomah ya sampai akhir hayat kita, dan dicatat oleh Allah kita sebagai ahli-ahli ilmu. Bila kita meninggal dalam kondisi dicatat sebagai ahli ilmu atau ahli penuntut ilmu, maka dicatat matinya dalam keadaan syahid, Pak. Masya Allah ya. Itu Pak istimewanya Pak. Ya. Walaupun kita meninggal bukan berarti sedang duduk di majelis ilmu, meninggalnya di rumah, tapi karena kita sedang rajin menuntut ilmu, maka dicatat sebagai ahli ilmu. Nah, mudah-mudahan demikian Pak ya. Masya Allah, oleh karena itu tetaplah kita istiqomah dan mohon kepada Allah untuk tetap istiqomah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan sifat Rasul yang kedua, sifat yang wajib bagi Rasul yang kedua, yaitu sifat amanah. Ya, sifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-amanatu, dan wajib di dalam haknya mereka para nabi alaihimus salatu wassalam memiliki sifat amanah. Amanah ini terpercaya, Pak. Ya. Sifat amanah ini adalah sifat terpercaya. Wahia, adapun sifat amanah itu hifdzu zawahiruhum wa bawatinuhum minat talabusi, ya, bimanhiyin anhu. Jadi yang dimaksud dengan sifat amanah ini adalah terjaganya atau terpeliharanya mereka-mereka itu, para rasul itu, baik secara zahir mereka maupun secara batin mereka, minat talabusi bimanhiyin, dari tergelincirnya, ya, dari apa-apa yang dilarang. Jadi mereka ini terpelihara, terjaga dari tergelincirnya apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik tergelincir urusan batin maupun tergelincir urusan dohir. Ya, amanah itu berarti terpelihara, terpercaya. Akibat dengan dipeliharanya itu, maka dia menjadi orang yang terpercaya. Ya. Walau nahya ala karahatin au khilafal aula. Walaupun itu apa yang dilarang berbentuk karohah, berbentuk yang makruh, au khilafal aula, atau sesuatu yang diperselisihkan terlebih dahulu. Ini biasanya perkara-perkara mubah. Jadi sifat amanah apalagi rasul ini, para rasul ini betul-betul dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan untuk urusan yang makruh saja para rasul ini tidak melakukan. Urusannya makruh saja dipelihara oleh Allah dari urusan yang makruh, apalagi urusan yang haram, ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka itu terpercaya dari segala macam urusan, ya. Fahum ma'sumuna min jami'il ma'asi. Maka mereka itu, para rasul itu maksum, ya. Maksum ini berarti terpelihara, ya. Maksum ini berarti terjaga, ya. Min jami'il ma'asi, dari semua kemaksiatan. Jadi sifat rasul ini, seorang rasul ini mestilah maksum, dijaga oleh Allah. Bukan berarti mereka bisa menjaga dirinya, enggak. Mereka itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Memang Allah yang memelihara, karena para rasul ini adalah merupakan, ya, insan pilihan yang Allah persiapkan akan pengemban risalah, penerima wahyu. Makanya oleh Allah dipersiapkan sedemikian rupa, dijaga oleh Allah sedemikian rupa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikawal oleh Allah karena beliau akan menerima wahyu, ya, menerima wahyu baik secara dohir maupun secara batin, ya. Al-muta'alliqati bi dhahiril badan, ya. Maksiat apa? Maksiat yang berkaitan dengan zahirnya badan. Jadi dipelihara dari maksiat-maksiat yang berbentuk zahir, yang berbentuk badan. Seperti apa? Kazina, seperti berbuat zina. Tidak ada ceritanya para rasul pernah berbuat zina, walaupun mereka itu belum diangkat jadi rasul. Jadi dipeliharanya itu sejak mereka kecil, Pak Ibu, ya. Sejak kecil sudah Allah pelihara, Allah jaga dari segala macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan, baik zahir maupun batin. Dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa, ya. Maksiat batin, maksiat zahir diantaranya zina, wasyurbil khamri, dari minum-minuman keras, mabok-mabokan. Nggak ada kisahnya Nabi pernah mabok, nggak ada.
Waktu kecilnya, waktu remajanya, misalkan Nabi mabok, nggak ada. Silahkan buka dalam sejarah. Ada nggak para nabi yang waktu mudanya mabok-mabokan, teler, kemudian usia 40 diangkat menjadi nabi rasul? Nggak ada. Silahkan buka dalam kisah Nabawi atau ya, kisah-kisah para nabi, kisah Anbiya. Tidak akan ada, Pak. Tidak akan ada, ya. Karena Allah jaga sedemikian pula. Wal kadhibi, berdusta. Begitu juga. Tidak ada para nabi pernah berdusta atau menjadi seorang pendusta di dalam kehidupan. Wa ghairi dzalika min manhiyati dzahir. Dan juga hal-hal lain selain yang disebutkan tadi, itu hanya contoh saja ya, yang berkaitan dengan larangan-larangan yang bersifat dzahir. Maksiat dzahir ini kan banyak. Tadi hanya sebagian contoh kecil saja gitu. Dan itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh para rasul. Walaupun mereka jadi dipeliharanya sebelum diangkat jadi rasul, bahkan sejak kanak-kanak sudah dipelihara terus, dijaga oleh Allah ya. Sampai kemudian mereka diangkat menjadi rasul. Wa ma'sumuna min jamil ma'asi al-mutaliqati bil batin. Begitu juga para rasul ini terpelihara, terjaga ya, dari semua maksiat-maksiat yang berkaitan dengan batin. Kalau tadi adalah maksiat zahir, Nabi dan Rasul juga dipelihara dari maksiat-maksiat batin. Mana yang termasuk maksiat batin itu? Seperti minal hasadi, hasud, dengki. Mana ada ceritanya, Pak? Rasul dan Nabi dengki, hasud. Nggak ada. Silakan dibuka dalam sejarah. Nabi dengki, ya. Misalkan ngelihat tetangganya itu lebih ganteng, kemudian Nabi itu dengki, benci. Atau lebih kaya, benci. Nggak ada. Tidak ada ceritanya. Nabi memiliki sifat hasud di dalam kolbunya. Nah, ini maksiat batin. Maksiat batin ini salah satunya adalah hasud. Dengki ini adalah maksiat. Jangan dikira bukan maksiat ya, Pak. Ya. Karena setiap maksiat itu walaupun baik dohir maupun batin tetap akan dihisab, akan diperhitungkan dan menjadi sebuah berdosa. Dosa, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah dohir saja. Oleh karena itu maksiat batin ini lebih berat menjaganya. Karena dia sudah ada di dalam kolbu. Tapi ini adalah merupakan kotoran. Ya. Makanya para nabi terpelihara. Kemudian wal kibri, takabur. Ya. Sombong. Nggak ada ceritanya nabi sombong. Ya. Yang ada juga Firaun. Ya. Firaun sombong, takabur. Iblis sombong. Haman sombong, Korun sombong karena kekayaannya. Nabi nggak ada. Ya. Nabi Sulaiman segitu kayanya menjadi raja besar nggak ada sombongnya. Ya, tetap tawadu. Nabi Sulaiman mengatakan tentang kekayaan dan kekuasaannya apa? Hadza min fadli rabbik. Gitu Nabi Sulaiman menyebutnya. Ini adalah ya, pemberian atau fadl dari Tuhanku. Kata Nabi Sulaiman. Jadi kita tuh mestinya begitu. Kalau kita dikarunia yang besar, menjadi orang yang berpangkat, memiliki jabatan tinggi, memiliki harta yang besar, katakanlah hadza min fadli rabbik. Menjadi seorang ahli ilmu, katakan juga bahwa ilmu ini dari Allah. Hadza min fadli rabbik. Ini adalah pemberian fadl dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aku bisa, bukan karena aku pandai. Nah, itu. Ini adalah sifat para nabi. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Mana ada yang menyaingi kejayaan Nabi Sulaiman? Nggak ada. Sehebat-hebatnya raja sekarang, presiden sekarang, mana ada yang menyaingi Nabi Sulaiman? Nggak ada. Nabi Sulaiman tuh bisa berjalan di atas angin, nggak perlu pakai pesawat antar negara. Dia tinggal naik angin aja. Para jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Sekarang mana ada presiden yang tunduk sama jin? Ada juga presiden ditundukin sama jin. Ya, apalagi RT dan RW mah. Di bawah presiden ya. Katakanlah para RT, para RW, hadza min fadli rabbik. Itu. Ini adalah pemberian dari Tuhanku. Bukan karena aku pinter, bukan karena aku dipercaya oleh masyarakat, bukan. Kan gitu ya. Nah, ini bentuk ketawaduan ya. Kemudian apalagi maksiat batin? Waria, ria, pengen dipuji oleh manusia, oleh makhluk. Ini maksiat batin. Nggak ada nabi yang ria. Nggak ada. Nah, sejak kecil nggak ada nabi yang ria. Wa ghairi dzalika mimma munhiyatil batini.
Nah, begitu juga ya, hal-hal lain lah, maksiat-maksiat batin yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, yang masih banyak lagi, tidak dimiliki sama sekali oleh para nabi dan rasul. Ya. Wal muradul manhiyu anhu walau suratan fayashmulu ma qabla nubuwah wa ma fi halati sughri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan terhindarnya dari kemaksiatan-kemaksiatan tadi, ya, itu semuanya itu secara sempurna terjadi atau dipelihara oleh Allah. Dikatakan di sini ma qabla nubuwah, sebelum terjadinya kenabian. Jadi dipelihara itu bukan beliau diangkat jadi nabi kemudian dipelihara, enggak. Bahkan sebelum terjadinya kenabian, nubuwah, nabi ini sudah dipelihara. Bahkan wa ma fi halati sughri, bahkan sejak kecil. Sejak kanak-kanak itu sudah dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat baik dohir maupun batin, ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan terpeliharanya itu seperti begitu, ya. Wala yaqau minhum makruhun wala khilaful aula bal wala mubahun ala wajhi kauni dzalika makruhan, ya, au khilafal aula au mubahan, ya. Nah, bahkan terhindar dari perbuatan-perbuatan makruh, bukan sekedar yang diharamkan. Yang makruh dan mubah yang atau yang akan diperselisihkan juga tidak dilakukan. Misalkan ada sebuah perbuatan yang masih diperselisihkan, ini masuk haramkah halalkah gitu. Nah, Nabi tidak pernah melakukan yang masih subhat, ya, tidak. Yang jelas-jelas makruh juga apalagi enggak. Yang subhat saja nggak dilakukan. Termasuk dalam makan minum. Misalkan dalam makan atau minum tertentu, jenis makanan ini haram apa halal ya gitu. Menurut kita nih. Nah, itu Nabi nggak melakukan. Tidak akan diambil sesuatu yang subhat itu. Kalau belum jelas halal haramnya nggak bakalan dimakan atau diminum. Itu Nabi sejak kecil. Kalau kita kan enggak, jangankan yang subhat ya. Yang jelas-jelas haram juga beki gitu. Apalagi yang subhat. Subhat ini maksudnya bisa berdampak bahwa makanan ini halal atau haram. Setelah diteliti, ketemu hukumnya, wah ternyata ini haram. Nah, itu subhat namanya. Setelah diteliti, oh ini mah halal gitu. Itu namanya subhat. Ya. Karena Nabi enggak, ya, sudah dijaga oleh Allah. Perkara subhat saja dijaga, makruh juga dijaga. Apalagi yang haram. Ya. Betul-betul bersih ya para nabi itu. Terpelihara. Inilah yang menyebabkan beliau memiliki sifat amanah, terpercaya. Bagaimana tidak terpercaya? Beliau dipelihara dari maksiat batin maupun maksiat dohir, ya. Makanya beliau terpercaya. Beliau jujur, beliau tidak pernah bohong, ya. Kemudian juga selalu benar karena maksum tadi, ya. Bahkan perkara-perkara yang mubah, ya. Nah. Minhum fahuwa litashri'i fayasiru wajiban aw mandzuban fi haqqihim wa af'aluhum alaihi wassalatu wassalamu dairatun bainal wajibi wal mandubi. Tuh. Jadi perbuatan para nabi dan rasul ini itu senantiasa berputar di sekitar apa? Di sekitar yang wajib dan yang sunnah. Itu saja. Jadi ucapan dan perbuatan para nabi ini berputar di antara yang wajib dan sunnah saja. Tidak ada yang subhat, tidak ada yang makruh, tidak ada yang ragu-ragu. Tidak ada ucapan nabi yang bersifat ragu-ragu, tidak ada perbuatan nabi dan rasul yang bersifat ragu-ragu atau meragukan. Tidak ada. Karena bahaya, Pak. Kalau nabi saja melakukan suatu hal yang meragukan, apalah kita umatnya nanti tambah bingung. Wong sesuatu yang qot'i saja, yang bayannya udah jelas bahwa ini wajib, bahwa ini fardu, bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah haram, masih tetap umat selalu dibuat bingung. Masih tetap umat senantiasa timbul perselisihan pendapat. Apalagi kalau nabinya melakukan suatu amaliyah yang meragukan, ya tambah ragu umatnya. Gitu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu yang meragukan, tidak pernah mengatakan sesuatu yang batil. Jadi tetap berputar di antara yang wajib dan yang sunnah. Itu saja. Wajib sunnah, wajib sunnah. Tidak ada makruhnya beliau. Ya, tidak ada melakukan atau ucapan yang makruh.
bal fil awliya illadzina hum atba'uhum may yasilu ila maqamin tasiru fihi. Bahkan, nah ini Pak, bahkan ada di antara kalangan para aulia, para wali. Nah ini kita bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan para rasul, para nabi dengan para wali dari sisi keterpeliharaannya. Untuk para wali ini, ketika mereka mengikuti jejak para nabi, mayyasilu ila maqam, tatkala mereka telah wusul ini sampai kepada suatu makom, suatu pangkat kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi maka tasiru fihi, maka jadilah makom itu pada dirinya harakatuhu wa sakanatu ta'atin bin niyatin. Jadi ini bisa terjadi kondisi terpelihara atau terjaga ini pada seorang waliullah, seseorang yang bukan nabi. Bisa Pak terjadi pada seseorang yang bukan nabi, ya, ketika telah sampai derajat itu, pangkat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah wusul kepada Allah, maka dia diberikan pangkat kewalian. Ketika dia sudah mendapatkan pangkat kewalian, maka dia mahfuz, terjaga. Kalau nabi sejak awal maksum, tapi orang ini yang jadi wali ini enggak maksum Pak. Kenapa? Tidak sedikit para wali yang masa mudanya gelap. Ya. Jadi seorang wali ini tidak mesti dari kecilnya itu ahli ibadah, dari kecilnya terjaga, bukan, itu menabi. Para bapak nih sekarang nih, waktu mudanya dulu mungkin buraong, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Sekarang tobat, rajin bener, waduh tobatnya tobatan nasuha. Allah ridha dengan tobat bapak ibu. Kemudian Allah angkat derajat bapak ibu sampai kepada makom wali. Bisa seperti itu Pak. Bisa. Ya. Nah bila sudah didudukan dia di makom kewalian, maka Allah pelihara dia dari segala macam kesubhatan. Jadi hakikatnya Allah juga yang melihara. Bukan seseorang itu menjadi wali karena dia bisa menjadi wali Allah. Bukan. Mana ada. Mana ada orang yang mengangkat dirinya wali. Nggak ada. Kewalian dan kenabian ini adalah merupakan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Makanya kalau ada orang yang mengaku wali, bohong. Ya, tidak ada. Bahkan dia sendiri seorang wali itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah diangkat menjadi wakom kewalian. Nggak menyadari Pak. Nah yang diful wali ialah wali. Tidaklah mengetahui wali seseorang kecuali seorang wali juga. Jadi hanya wali juga yang mengetahui kewalian seseorang, kepangkatannya. Karena kewalian juga memiliki kepangkatan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat kutubul aulia. Pangkatnya beda-beda. Ya. Ada yang mengatakan 7 tingkatan, 7 makom begitu. Ada yang mengatakan 9 dan seterusnya, wallahu a'lam. Ya, yang jelas ada tingkatan makomnya. Serendah-rendahnya makom kewalian, berarti itulah kemuliaan yang diberikan kepada seseorang. Tetapi biasanya para wali sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sudah didudukan di makom itu. Jadi bisa ada seorang hamba Allah yang bukan nabi, ya, yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai makom kewalian. Wadidduha al-khiyanatu. Adapun lawannya dari sifat amanah ini adalah khianat. Ya. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalilnya daripada sifat amanah tadi, ay wujubil amanati lahum, maka wajib sifat amanah itu bagi mereka para rasul, annahum law khanu, bahwasanya apabila para rasul ini berkhianat, ay khalafu amrallahi taala bi fa'lin muharramin aw makruhin, yaitu ya, para rasul ini kalau seandainya khianat itu berarti menyelisihi atau mengingkari perintah-perintah Allah dengan mengerjakan perkara haram dan perkara makruh, au khilafil aula li ghairi tasyri'i lakunna ma'murina bimisli dzalika, ya, atau menyelisih segala sesuatu menurut syara, maka nyatalah kita semua lakunna ma'murina bimisli dzalika, maka kita ini kan diperintahkan untuk mengikuti para rasul.
Bahaya Pak, kalau para rasul ini khianat, para rasul ini mengingkari perintah Allah, bahaya. Karena apa? Karena kita umatnya diperintahkan untuk mengikuti rasul. Kalau rasulnya melakukan jangankan perkara haram, perkara makruh saja, lah umatnya lebih parah. Pasti bukan sekedar mengerjakan perkara makruh, perkara haram pasti banyak dikerjakan. Alasannya apa? Nabi juga melakukan. Nah, ya, karena Nabi ini itu adalah sosok yang wajib diikuti oleh umatnya. Kewajiban kita sebagai umatnya adalah mengikuti para nabi dan rasul, ya, wajib kita. Makanya karena nabi dan rasul ini merupakan panutan yang wajib diikuti, maka beliau itu harus menjadi uswatun hasanah, ya, supaya umatnya ini bisa mengikuti dengan benar, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan ini tentang sifat amanah bagi para rasul, ya, yang wajib kita ketahui. Kenapa rasul ini wajib memiliki sifat amanah? Nah, ini tentu saja supaya menumbuhkan juga keyakinan di dalam diri kita tentang siapa sebenarnya sosok para nabi itu, yang pada gilirannya nanti kita tidak pernah meragukan sedikit pun terhadap af'alnya para rasul maupun secara qauli ucapan para rasul melalui hadis-hadisnya. Kita tidak boleh meragukan itu. Harus percaya 100% apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga apalah rasul. Husnuzon, tidak boleh memiliki pendapat-pendapat yang miring, ya. Baik tentang kehidupannya, tentang pernikahannya, karena segala sesuatu apa yang dilakukan oleh nabi ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, itulah barangkali sebagai pengantar dalam kesempatan ini, yang nanti silahkan nanti dipandu oleh pembawa acara atau murotibil acara seperti biasa untuk melakukan diskusi, ya, atau obrolan pada kesempatan subuh ini di dalam hal pendalaman materinya. Silakan Pak. Alhamdulillah kita semua telah menghadiri majelis ilmu ini. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi ahli-ahli ilmu. Amin. Mengenai tema subuh akbar ini, yaitu sifat-sifat Rasul, sifat amanah atau sifat terpercaya. Tadi adalah kesimpulannya terjaganya dari tergelincirnya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang batin maupun yang dohir. Terpeliharanya dari bentuk-bentuk kemaksiatan, zina, mabuk-mabuk, berdusta dan lain-lain. Contohnya mungkin maksiat batin, dengki, takabur, sombong, atau riya dan lain-lainnya. Nabi tidak pernah melakukan yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Ya. Perbuatan ucapan Nabi hanya mengucapkan yang fardu dan sunnah saja. Untuk itu kita harus mengikuti jejak-jejak Nabi dan mengikutinya, ya. Untuk itu mungkin dari apa yang disampaikan tadi mungkin ada pertanyaan yang dibatasi, mungkin hanya 3 pertanyaan, ya Ustaz. Silakan yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, oke, Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena yang sekarang terjadi di anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita selaku orang tua menerapkan hal itu supaya anak-anak ini bisa mengikuti minimal tidak terlalu jauh
dari saya. Kalau kami ini udah tua Pak, mungkin udah ya banyak yang menyimpang dari hal itu. Setelah mendengar ini mungkin insya Allah kami juga yang sangat dikhawatirkan sekarang melihat fenomena ini anak-anak yang terjadi jauh dari masa-masa menurut mata saya, pengamatan saya jauh dari saat kita kecil. Mereka susah sekali untuk dibawa ke hal-hal yang sesuai dengan tuntunan agama. Terima kasih Pak. Itu yang saya tanyakan. Ya. Mana? Oke, langsung mungkin dijawab dulu. Baiklah. Terima kasih Pak. Ini memang pertanyaan yang sangat harus kita perhatikan, artinya berkaitan dengan anak-anak muda ya, terutama gitu. Di kondisi zaman sekarang ini memang ketika teknologi digital ini luar biasa, terutama informasi yang melalui handphone ini sangat melebar kemana-mana ya, sampai ke pelosok daerah, tidak bisa dihindari. Tadi pertanyaannya bagaimana mengantisipasi anak-anak muda agar mereka ini memiliki sifat yang seperti yang diceritakan tadi, yaitu ya sifat amanah serta sifat-sifat yang lainnya tentunya. Yang jelas mengenai akhlak ya, mengenai akhlak itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan dalam pertemuan yang lalu tentang pendidikan anak ini, 3 komponen ini harus bekerja sama ya, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yaitu. Ini bersatu padu. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh cuek terhadap perkembangan anak-anak muda. Artinya semuanya. Di rumah kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya, memberikan contoh teladan yang baik. Masyarakat juga jangan masa bodoh ketika melihat sebuah perilaku yang menyimpang, maka itu harus saling membantu, saling berwasiat, saling menasehati, saling amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan bil ihsan, dengan cara yang baik gitu. Ada kepedulian. Kepeduliannya salah satu contohnya misalkan ketika kita melihat ada seorang anak remaja melakukan kemaksiatan, kita cari tahu itu anak siapa. Nah, jangan langsung dimarahin oleh kita. Komunikasikan dengan orang tuanya. Ngobrol dengan orang tuanya. Pak, kemarin saya lihat anak bapak gini nih, tolong gimana tuh Pak? Gitu. Ada kepedulian. Jangan kemudian bodo amat anak si Anu ini bukan anak saya. Gitu. Sebodoh amat itu bukan anak saya, yang penting bukan anak saya. Nah ini repot Pak. Padahal anak kita juga mungkin bergaul dengan mereka. Ini akan terpengaruh lama-lama. Oleh karena itu kewajiban kita untuk menciptakan kondisi yang islami. Di dalam rumah kita ciptakan kondisi yang islami. Masyarakat kita juga kita kondisikan masyarakat yang islami. Nah, nanti di sekolah juga begitu, maka insya Allah kondisi ini akan melebar kemana-mana. Harus ada kepedulian semua. Harus ada kepedulian semua. Bukan berarti kita melarang mereka main HP atau dan sebagainya. Itu tidak bisa dihindari. Tidak efektif kalau kita melarang main HP. Tapi arahkan mereka, berikan pengertian kepada mereka untuk melakukan atau menggunakan HP itu dengan cara yang sebijaksana mungkin ya, untuk hal-hal kebaikan. Ya tentu saja yang paling penting adalah kita memberikan contoh terbaik kepada mereka. Yang pertama adalah berikan contoh oleh kita orang-orang dewasa. Kalau kita menginginkan anak-anak kita itu rajin sholat, kitanya sholat duluan sebagai orang tua. Kalau kita menginginkan anak kita rajin sholat berjamaah ke masjid, orang tuanya rajin duluan, sering sholat berjamaah ke masjid gitu. Begitu juga kalau menginginkan anak kita cinta ilmu, tunjukkan bahwa kita orang tua juga cinta ilmu. Di rumah baca-baca buku yang berkaitan dengan buku agama, siapkan di rumah. Beli buku-buku agama Pak. Nggak perlu kitab-kitab lah, pokoknya buku-buku agama kan banyak, baik yang terjemahan. Siapkan tuh. Ini lemari isinya gelas melulu dengan piring. Ya. Saya tuh menyiapkan satu lemari khusus Pak untuk buku dan kitab. Nggak percaya tengok rumah saya. Untuk piring dan gelas itu untuk urusan istri saya.
Urusan istri saya Pak, beli lemari khusus piring gelas, itu istri saya yang beli. Tapi khusus untuk kitab dan buku, saya yang beli lemari khusus. Silahkan tengok di rumah saya siapkan itu. Jadi anak-anak kan ngelihat, bukan ngelihat gelas doang dengan piring. Ya, dengan centong. Begitu ngelihat lemari yang sebelahnya ada kitabnya, ada buku-bukunya. Gitu Pak. Ini mah ya Allah, di rumah isinya nggak ada yang begituan. Isinya yang malah kendi, botol gitu ya. Apa perhiasan-perhiasan yang begituan? Coba mulai sekarang seperti gitu. Ini akan menimbulkan sugesti pada diri anak untuk cinta ilmu. Itu betul Pak, terbukti. Akhirnya anak-anak saya juga dia beli kitab sendiri, beli buku sendiri semuanya. Dia penasaran. Sekali waktu dia lihat buku-buku saya atau kitab saya dibuka sama dia tertarik, akhirnya dia beli sendiri juga. Contohkan oleh kita sampai seperti itu kepada anak-anak. Ya. Jangan HP melulu yang kita siapin. HP sama sampai 12 juta dibeliin. Kitab dan buku berapa sih Pak? Ya, beli sama kita. Walaupun kita ini misalkan, aduh mata saya pokoknya udah pusing baca. Bukan untuk kita, untuk anak-anak. Beli oleh kita, siapkan buku di situ. Lama-lama juga setiap hari melihat anak tertarik Pak. Begitu melihat judulnya, apa sih ini? Tertarik dia. Kalau nggak begitu, apa yang mau dibaca? Uang buku dan kitabnya nggak ada. Ya, siapkan dulu oleh kita Pak. Beli HP harganya jutaan kebeli, masa beli buku nggak? Paling berapa sih Pak? Ya Pak Ketua DKM ya. Terjangkau lah insya Allah. Belilah itu. Ya, nyicil belinya. Saya juga nyicil, nggak beli sekaligus Pak. Macam-macam saya di rumah tuh. 1 lemari Pak saya siapin terus terang aja. Deret di situ. Bukan untuk hiasan. Bukan. Ya saya juga sekali waktu baca juga. Ya, gitu. Itu Pak ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain silakan. Untuk Pak Edi mungkin udah cukup jelas ya menyikapi fenomena anak zaman sekarang. Untuk yang lainnya silakan Pak. Silakan langsung. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar Ustaz memberikan bahwa Rasul itu bersih dari segala galanya. Ya, kita terima, kita yakin. Cuman setelah Rasul meninggal, saya mau tanyakan sederhana aja Pak. Mazhab itu timbulnya kapan Pak? Ada 4 mazhab yang harus kita ini. Salah satu harus kita pilih. Mazhab Pak. Apa? Mazhab. Oh, mazhab ya. Ya, mungkin lidah saya agak lain Pak ya. Ya. Nah, yang saya pertanyakan pertama, mazhab itu timbulnya kapan? Oh ya. Nah, satu. Yang kedua, dengan adanya mazhab ini kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah dalam pengembangan, ya, dalam sunnah juga lain. Nah, setelah timbul itu kan meninggal tuh Rasul, ya Pak ya, Rasul sudah meninggal. Ya. Oleh ulama zaman dahulu mereka melakukan semacam apa tuh musyawarah gitu Pak ya. Dalam bahasa Arabnya saya lupa itu. Musyawarah ulama-ulama di sana. Kita belum tahu Pak ya. Ini saya sedikit menggunakan dalil akli Pak. Maaf. Dalil akli akal. Mungkin ada kaitannya. Nah, sekarang apa yang dikatakan Bapak tadi itu, Pak Yudi tadi, ketemu Pak, ketemu bahwa sekarang pengembangan itu dan banyak, maaf, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, masih awan Pak, dan juga banyak kita temukan apa yang diceritakan oleh beliau, dan intinya mazhab itu setelah Nabi meninggal atau sebelum, ya, gitu. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak. Oke, pertanyaannya tadi mazhab itu timbulnya kapan dan
setelah Rasul sudah meninggal, banyak fenomena-fenomena sekarang itu bagaimana menyikapinya? Ya. Ya, baik Bapak. Bagus nih pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus walaupun agak sedikit bergeser dari tema. Tapi ini penting juga berkaitan dengan kenapa sih mazhab terjadi gitu dan kapan terjadinya mazhab dalam Islam terutama ya gitu. Yang jelas setelah Nabi wafat. Karena ketika masih ada Nabi tidak ada Pak perselisihan. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi pada umat ini dirujuk kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi dan Nabi akan jawab sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para sahabat. Tidak ada. Zaman sahabat itu ketika ada Nabi. Kemudian terjadi perubahan pola pikir dan ijtihadnya itu setelah Nabi wafat. Tapi itu pun ketika di zaman sahabat masih enggak. Belum. Tetap karena sahabat ini merupakan orang yang terdekat dengan Nabi. Ketika umat itu mengalami suatu perbedaan pendapat dirujuk kepada sahabat Nabi. Baik mulai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali, itu semuanya terpercaya semua. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Ya, tidak ada. Nah, ini jadi kata Nabi itu sebaik-baik adalah di kurunku. Di kurun Nabi itu adalah terbaik. Kemudian 100 tahun setelah kurunnya. Ya. Itu memang mulai terjadinya itu setelah 3 kurun. 3 kurun yang terbaik, 3 masa, 3 abad, Pak. 3 abad setelah keberangkatan Nabi, kepergian Nabi itulah masih masa-masa yang terpelihara, masa-masa yang baik. Nah, setelah itu baru terjadi pola pikir yang berkembang ya, dengan pendapat-pendapat yang baru ya. Nah, kemudian mazhab ini sebetulnya diawali dari ijtihad para alim ulama di dalam menafsirkan hadis-hadis Nabi, di dalam menafsirkan ayat-ayat Quran. Mazhab ini ada mazhab fikih. Mazhab fikih yang kita kenal ada 4 mazhab ya Pak. Mazhab Hambali, Hanafi ya, kemudian Maliki dan Syafi'i ya. Ada 4 mazhab. Itu adalah imam-imam mazhabnya. Dan imam-imam mazhab itulah mereka yang melakukan ijtihad, pengkajian. Awalnya itu dari pengkajian, Pak. Karena kenapa? Karena setelah 300 tahun ini Islam ini melebar, menyebar, Pak, ke seluruh dunia. Maka ketika Islam ini menyebar ke seluruh dunia, timbullah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan azam, dengan kebiasaan di negara-negara itu. Di Irak kebiasaannya beda, Amerika apalagi ya, kemudian di Pakistan, Arab Saudi, terus sampai ke Indonesia ya. Jadi berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan para alim ulama berpikir, berijtihad bagaimana ini ya, menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat yang berbeda-beda ini. Dari sisi makanan aja kan beda Pak ya. Di kita beras, di sono gandum, roti. Ini berkaitan dengan zakat gimana nih kan gitu. Belum lagi dari sisi fikih sholat, fikih dan sebagainya ya. Fikih toharoh gitu. Itu dari ijtihad, menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi ya, hadis-hadis Nabi. Tetapi ijtihad para alim ulama ini kemudian diijma'i oleh ulama-ulama lain, disepakati. Makanya ada yang disebut dengan jumhur ulama. Nah, jumhur ulama. Nah, jumhur ulama inilah artinya pendapat imam-imam mazhab tadi itu harus disepakati oleh ulama-ulama yang berbentuk jumhur nanti sebagian besar. Kalau sudah ada jumhur maka kemudian mengelompok timbullah yang disebut dengan mazhab. Ya. Mazhab ini adalah apa? Arah gitu ya. Ini pendapatnya arahnya kemana? Arahnya ini ke Imam Syafi'i. Ya. Pendapat yang ini arahnya ke Imam Hambali, ke Imam Hanafi, ke Imam Maliki. Maka dikatakan pendapat yang mengarah kepada masing-masing imam itu dikatakan mazhab gitu. Ya, mengikuti pendapat-pendapat imam dalam menafsirkan ayat Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan amaliyah. Ya, amaliyah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu sebetulnya awalnya Pak. Tetapi itu semua tidak berselisih. Ya, tidak berselisih faham, tidak berselisih dengan perbuatan para nabi sebetulnya, dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad enggak ya. Biasanya hanya berselisih pendapat di dalam masalah furu'iyah sebetulnya.
masalah cabang, bukan masalah yang asas, yang dasar. Tidak ada. Seperti contoh misalkan, tidak ada satu ulama mazhab pun yang mengatakan bahwa sholat subuh itu tidak rakaat. Nggak ada. Semuanya sepakat 2 rakaat. Ya. Rakaat sholat fardu sepakat semuanya. Ya. Termasuk misalkan masalah niat, semua sepakat bahwa innamal a'malu binniyah. Ini kan hadis Nabi. Jadi segala suatu amal ibadah ini harus diawali dengan niat. Semua sepakat. Semua imam-imam mazhab sepakat. Ibadah itu harus diawali dengan niat. Tanpa niat nggak sah. Hanya persoalannya kemudian niat ini bagaimana? Ada yang dilafalkan. Nah, mengenai tempatnya niat, wajibnya niat sepakat. Tempatnya niat sepakat. Tempatnya di mana? Di hati sepakat. Sepakat. Tetapi kemudian ada ulama terutama dari kalangan Imam Syafi'i ya, itu mengembangkan lagi. Niat itu memang wajib, niat itu memang adanya dalam hati. Tetapi nampaknya ini perlu dituntun ini hati ini supaya tetap niatnya. Makanya ada kaul diucapkan niatnya. Diucapkan niatnya. Ya, seperti tadi misalkan ketika sholat usolli fardhu duhri gitu ya. Itu lafaz niat. Bukan niat. Niatnya mah di hati. Dan itu diucapkan sebelum mulai ibadah. Sebelum sholat. Sholat itu diawali dengan takbir kan, diakhiri dengan salam. Jadi kalau sebelum takbiratul ihram itu belum terjadi sholat. Usolli kapan diucapkannya? Sebelum takbiratul ihram kan? Tidak masalah. Nggak masalah. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblat ada. Lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika Allah ini niat dalam hati, sepakat semua imam. Dalam hati, niat saya sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam hati, jangan diucapkan. Tidak boleh ketika Allah usolli repot. Masa mengucapkan usolli yang mengucapkan takbir, kan nggak mungkin. Nggak ada yang begitu kan? Saya yakin tidak ada Pak. Ketika takbir mengucapkan usolli, ya pasti takbir tetap Allah dalam hatinya niat sholat. Allahu Akbar, niat sholat. Usolli itu sebelum. Lalu di mana masalahnya? Karena sholat dimulai dari takbir. Jadi tidak ada masalah. Mau yang melafadzkan usolli maupun yang enggak, dua-duanya sah. Dua-duanya benar. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Ngapain itu? Nggak usah pakai usolli, bid'ah. Ya, bid'ah di mana? Repot amat nggak beda-bedain. Ya. Wong ada orang juga sebelum sholat itu ngobrol dulu kok. Ya, ada yang ngobrol. Belum mulai sholat nih. Kemarin gimana? Nggak jadi. Allahu Akbar. Hah, daripada begitu tertegan hati, siap-siap mau sholat. Jangan ngobrol. Ini sebelum sholat ngobrol. Nah, karena niat mah katanya di hati. Nantilah ketika takbir. Iya, tapi jangan ngobrol. Kenapa yang ngobrol tidak dipermasalahkan? Yang usolli dipermasalahkan. Kan aneh. Ya. Nah, gitu. Atau sebelum sholat HP, dengerin musik. Baru ditaruh Allahu Akbar. Kan gitu Pak ya. Nah, jadi masalah furu'iyah Pak sebetulnya ya. Masalah furu'iyah itu. Jadi nggak ada masalah lah, nggak masalah seperti gitu ya. Bahkan ikhtilaf ummati ini kata Rasul merupakan rahmat. Ya. Jadi perbedaan di kalangan para umat ini merupakan rahmat. Akhirnya banyak keluasan akhirnya di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Luas akhirnya Pak. Dalam kondisi tertentu kita boleh berkiblat kepada satu imam. Dalam kondisi yang tertentu boleh kepada imam yang lain. Yang tidak boleh itu talfek. Talfek ini mencampur adukan di dalam satu jenis ibadah. Contohnya wudunya Imam Syafi'i tapi sholatnya Imam Hambali, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan sholatnya Imam Syafi'i kemudian ketika puasa misalkan Imam Hambali boleh. Gitu. Sesuai kondisinya. Ya daripada ketelimbang mah udah satu imam aja dah gitu ya. Nah gitu. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Contohnya apa? Ketika kita berada di tawaf di Masjidil Haram. Ini kan susah Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i bertempel dengan perempuan tuh batal kan? Kalau sedang tawaf susah Pak, jedogan kita. Masa begitu ketempel wudu lagi, nggak selesai tawafnya. Begitu juga sa'i. Ya. Gitu. Jadi nggak batal menurut imam yang lain. Nah itu hikmahnya di situ, ya hikmahnya.
Itu boleh pada saat itu. Seperti gitu Pak ya? Iya. Sedikit Pak, Iya. saya kurang ini, agak kurang bisa nangkap ya. Oh gitu. Ya. Akhirnya ada kesepakatan ulama jumhur, ulama kata pusat. Iya. Kayaknya timbul hukum-hukum yang di kesepakatan agama itu dalam hukum fikih dan kesepakatan itu kadang-kadang nggak bisa apa ya apa ya timbulnya akhirnya timbulnya khilafiyah ya mungkin Bapak Timbulnya apa? khilafiyah. Khilafiyah ya, betul. Iya. Iya. Khilafiyah ini apa itu? Ya, sampai sekarang mungkin menjadi Iya. apa ya? Iya, betul. Ya. Makasih Pak. Gini Pak. Rasanya memang khilafiyah ini sudah dinas ya, artinya oleh Rasulullah sendiri sudah disampaikan akan terjadi di kalangan umatku, itu perbedaan pendapat sudah akan terjadi. Dan kemudian secara logika nggak bisa dihindari Pak, nggak bisa dihindari. Jangankan Pak urusan syariah, ya, urusan kita aja deh, urusan kemasyarakatan. Kita ingin seluruh masyarakat di wilayah kita ini satu pendapat tuh nggak mungkin, nggak mungkin Pak. Jadi kalau kita menghendaki manusia ini memiliki satu pemikiran, satu pendapat tuh nggak mungkin. Nggak usah jauh-jauh, di rumah aja Pak. Untuk menyatukan pendapat antara suami, istri dengan anak-anak, dengan mantu, itu nggak bakalan mudah. Susah Pak, susah. Ya. Nah, makanya ikhtilaf itu adalah rahmat katanya. Tidak bisa dihindari, ini realitas. Dikatakan ikhtilaf di dalam umatku ini adalah merupakan rahmat kata Nabi. Ya. Kalau sudah dikatakan rahmat berarti memang sesuatu hal yang pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi supaya menjadi rahmat gitu. Kembali kepada sikap kita. Tapi ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sampai kapanpun Pak kita menghendaki gimana sih supaya satu pendapat, gak bakalan. Wong kita aja di masjid seringkali musyawarah itu kadang-kadang pendapatnya macam-macam Pak. Ya. Tidak mungkin, karena setiap orang punya latar belakang, pemikiran, basic, ilmu, dan sebagainya yang bermacam-macam. Logika berpikir yang macam-macam. Nah, justru dengan adanya mazhab ini Pak, ini malah membingkai supaya tidak liar. Bayangkan Pak, kalau tidak ada imam-imam mazhab yang berijtihad, betapa liarnya kita, betapa bingungnya kita. Kita orang-orang yang punya ilmu ini menggunakan logika dan akal kita masing-masing. Tanpa panduan ulama yang mujtahid, ajur kita Pak dalam beribadah. Ya, sekarang gini deh, kita misalkan hanya membaca Quran, membaca hadis langsung lah, tidak merujuk kepada imam-imam mazhab yang sudah mengkaji lebih dahulu dengan keilmuan yang lebih tinggi. Kita dengan ilmu sekadarnya, kita yang duduk nih Pak di majelis ini, tidak punya basic panduan daripada ulama. Ya contohnya kitab yang saya baca ini kan dari ijtihad ulama Pak. Saya misalkan nih memberi kajian aja nih, melulu pakai pemikiran saya, kan bisa ngaco kemana-mana Pak. Ya, Bapak nggak mungkin menerima. Ya, karena Bapak juga punya pemikiran. Oleh karena itu, saya menggunakan rujukan kitab ini. Dan kitab ini adalah ijtihad ulama. Salah satunya adalah Imam Nawawi Tanara. Kan gitu. Ah itu. Ilmunya yang sudah ditasih oleh ulama-ulama dunia tentang kearifan ilmunya. Kita yakin kepada beliau gitu. Nah itu. Jadi kita agak dibingkai, agak dibatasi Pak. Nggak terlalu liar. Kalau tidak ada panduan liar kita Pak. Masing-masing wah punya pendapat. Cuk, kata saya begini, menurut logika saya begini. Wah, nggak ketemu Pak, nggak bakal bisa ibadah kita. Ya. Urusan kemasyarakatan aja ribet banget Pak. Apalagi urusan agama yang lebih rumit, baik dohir maupun batinnya. Oleh karena itu sangat bersyukur dengan adanya imam-imam mazhab yang lebih dahulu diberikan karunia oleh Allah dengan keilmuannya untuk membuat panduan. Jadi mazhab itu panduan Pak ya. Karena patokan kita adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu. Nah ijma dan qiyas ini adalah patokan yang dibuat oleh mujtahid oleh imam-imam mazhab.
adanya di ijma dan qiyas, Pak. Jadi membahas masalah ijma dan qiyas, bukan membahas Quran dan hadis. Quran sudah ada, hadis sudah ada, ya, dalam Sahih Bukhari. Nah, ijma dan qiyas inilah yang dibuat oleh imam mazhab. Jadi imam mazhab ini mengkaji ilmu berkaitan dengan masalah ijma ulama dan qiyasnya. Karena dalam persoalan kehidupan perlu dikias. Contohnya tadi, masalah makanan pokok, Pak. Bayangkan kalau nggak dikias, repot kita, Pak. Kalau misalkan zakat itu harus pakai kurma, lalu beras gimana? Kita nggak ada kurma, nggak ada nanam kurma. Berarti ketika kita panen beras nggak usah pakai zakat dong, karena harusnya kurma aja, ya. Repot nantinya. Oleh karena itu dikias. Yang penting makanan pokok. Kalau di sana makanan pokoknya kurma, di kita beras, berarti boleh zakat dengan beras. Gitu, Pak. Itulah makanya fikih. Bayangkan kalau zakat itu harus sesuai dengan Arab aja. Nggak bisa hidup kita, Pak. Nggak bisa melaksanakan agama kita. Iya nggak? Kuncinya, zakat itu adalah makanan pokok, umpama gitu, salah satunya. Makanan pokok. Terutama zakat fitrah lah, umpama makanan pokok. Lah kalau makanan pokoknya di kita beras, masa harus zakat gandum? Ya. Nah, makanya itulah kias. Ya. Makanan di sana apa? Gandum, ya gandum, atau sagu, jagung, itu Pak, itu kias namanya. Indah kan seperti gitu. Bahaya, Pak, kalau hanya satu aja, pokoknya mah zakat fitrah harus kurma. Ribet kita, Pak, nggak bisa zakat fitrah, Pak. Contoh kecil, nggak bisa zakat fitrah kita. Sementara makanan kita beras, nyari kurma, sementara kurma harganya mahal. Nggak ada yang pakai zakat fitrah nanti. Boleh pakai beras, karena yang paling penting adalah makanan pokok, bukan masalah jenisnya. Jelas, Pak? Itulah hikmahnya, Pak. Nah, ulama itu di sekitar ijma dan qiyas, Pak. Bukan melencengkan, bukan masalah Quran dan hadis. Di ijma dan qiyasnya. Tapi ijma dan qiyas ini berdasarkan Quran dan hadis, gitu. Jelas, Pak, ya? Iya, jadi kita sangat merasakan hikmahnya yang luar biasa. Mendapatkan rahmat, kata Rasul tadi. Ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah merupakan rahmat. Seperti yang saya katakan tadi, bila tidak ada itu, Masya Allah, kita rasanya nggak bisa menjalankan agama ini, Pak. Ribet, Pak. Jelas, Pak, ya, sementara? Iya. Silakan, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang lainnya? Ini nih, Pak. Bentar ya, Pak Taufik. Pak. Bentar, saya tanya. DKM dulu. Nanti habis saya. Ini, Pak. Ini pakai mic, Pak, pakai mic. Pakai mic. Iya. Di takwa itu ada tak, ada waw, tawadu, Qanaah, ya. kemudian Waro. Nah, saya tanya tentang qanaah itu, Pak. Jadi beberapa pengajian saya dengar bahwa kita itu harus jangan sombong dari sifat yang keji, ya. Rasul tidak punya sifat sombong. Iya. Kalau Fir'aun punya sifat, maka kalau ada orang sombong itu kita kayak Fir'aun. Dan yang saya kita itu jangankan sombong ke orang lain, yang qanaah itu, tapi kepada diri kita sendiri sombong tidak boleh. Nah, ini saya ingin menjelaskan itu. Sombong pada diri sendiri, ke orang lain udah pasti tidak boleh. Yang sombong ke diri sendiri itu katanya, wah saya kan sekarang udah jadi profesor, wah saya kaya, kan sombong pada diri. Tapi nggak orang benar, tapi pada diri sendiri. Iya. Nah itu aja nggak boleh gitu, Ustaz. Betul. Nah itu kayak apa itu? Menyikapinya jangan sampai kita sombong pada diri kita sendiri saja. Iya. Nggak boleh, apalagi ke orang lain. Saya ingin penjelasan itu, karena ini masih awal. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya. Nah, ini berkaitan dengan maasi batin, ya. Jadi maksiat batin. Ya. Jadi mungkin maksudnya gini. Kalau untuk diri sendiri itu namanya bukan kibir, tetapi ujub. Ujub. Jadi kalau kita bangga dengan diri sendiri itu namanya ujub. Tapi kalau kebanggaan ini sudah dinampakkan di hadapan orang lain, ditunjukkan kepada orang lain, itu namanya kibir, takabur.
Iya, jadi kalau masih ngegelenak dalam hati, saya ini lebih hebat, orang tuh nggak ada apa-apanya. Dalam hati Pak, nggak ada apa-apanya, masih hebatan saya. Itu ujub Pak. Betul, ini maksiat ini nggak boleh nih. Karena kibir ini pasti diawali dengan ujub dulu. Takabur itu pasti diawali dengan ujub. So, contohnya iblis kan? Iblis itu kan diawali dengan ujub. Ujubnya apa? Dia merasa lebih baik, lebih tinggi dibandingkan Adam. Dia merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Iblis itu. Ya. Ana khairum minhu katanya. Ini ucapan ini. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ini nggak boleh nih. Perasaan seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ada. Ana khairum minhu ini adalah perasaan iblis Pak. Sampai sekarang nggak hilang-hilang iblis itu. Saya lebih baik daripada Adam. Nah, oleh karena itu harus hilang. Sebab kalau sudah ada perasaan ini, saya lebih baik daripada dia, maka ini akan menimbulkan sifat kibir, takabur. Dengan diucapkan. Diucapkannya apa? Lah, dia mah nggak ada apa-apanya. Nah, diucapkan kan? Takabur sudah. Karena diawali dari ana khairum minhu tadi. Saya lebih baik daripada dia. Perasaan itu. Entah lebih baik dari segi ilmunya, nah saya lebih ilmu daripada dia, atau jabatannya, atau kekayaannya, atau keadaan fisiknya lebih ganteng dan sebagainya. Nah itu nggak boleh ada perasaan seperti saya lebih baik daripada. Jangan, karena ini bahaya Pak. Ini sifat iblis yang dimiliki oleh iblis. Bahaya, ini akan menimbulkan ketakaburan di dalam diri kita. Hilangkan itu semua. Makanya tadi tutup dengan kalimat hadza min fadli rabbik. Ini semua ini karunia dari Allah. Saya emang nggak bisa apa-apa. Kalau Allah cabut itu semua hilang. Kalau cabut ilmu itu dari kita, kita bego, nggak bakalan bisa apa-apa. Ya. Kalau Allah cabut harta itu, habis harta itu. Kalau Allah cabut jabatan itu, hilang jabatan itu. Ya, diambil oleh Allah. Hilang. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini ya. Bentar lagi Pak Jokowi lengser ya. Nggak jadi presiden lagi tuh. Iya, nah kayak gitu kan. Presiden aja tuh nggak ada batas waktunya, apalagi RT. Apalagi RT. Wah, saya sekarang jadi RT nih gitu. Jangan seperti itu umpama. Ya, hilangkan perasaan saya lebih baik daripada dia, jangan. Tumbuhkan sifat tawadu dalam diri kita bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Bila Allah ambil, maka semuanya itu hilang. Apa yang ditanamkan? Rasa syukur. Ya, rasa syukur, rasa rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rendah hatilah di hadapan Allah terlebih dahulu, maka ini akan menimbulkan rendah hati di hadapan manusia. Orang yang tidak rendah hati, artinya yang sombong tadi, lawan daripada sombong adalah takabur, adalah tawadu ya. Lawan daripada kibir adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu karena dia rendah hati di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang takabur kepada manusia, berarti dia takabur kepada Allah. Dia nggak rendah hati di hadapan Allah. Sebab seorang yang rendah hati kepada Allah, dia tidak berani untuk takabur kepada manusia. Gak bakalan Pak. Malu. Karena Allah tahu, dia tahu. Allah melihat ketakaburan dia, malu. Ya Allah. Yang kedua, bukan malu lagi, tapi takut. Takut. Ya. Takut suatu saat diambil. Ada sebuah kisah Pak, ini saya sebutkan kisahnya. Bentar Pak yang mau bertanya, ada kisah. Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kisah waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berjalan dengan sahabatnya Pak. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini di suatu tempat rame bertemu dengan seorang pemabuk, tukang mabok-mabokan, lagi beler lah, begini. Nah, lewat tuh waliullah. Yang namanya orang mabuk Pak, ngomongnya seenaknya aja ya. Stop Pak. Tapi karena beliau wali Allah, dilayani aja tuh. Ada apa? Dia tahu sedang mabuk. Saya mau nanya, wahai Tuan. Dia tahu bahwa itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang mau kamu tanyakan? Saya mau tanya kepada Anda, apakah mungkin ya, bila Allah menghendaki orang seperti saya yang pemabuk ini, jika Allah menghendaki, Allah rubah menjadi seperti Anda? Apakah mungkin?
orang seperti saya yang pemabuk ini, jika Allah kehendaki Allah rubah menjadi seperti Anda? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Sangat mungkin. Sangat mungkin bila Allah menghendaki, Allah berhidayah kepada Anda, Allah rubah Anda menjadi seperti saya. Artinya menjadi wali Allah gitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah mungkin jika Allah menghendaki merubah Anda yang sekarang ini wali Allah menjadi seperti saya yang pemabuk? Gimana Syekh Abdul Qadir pada waktu itu reaksinya? Bukan menjawab Pak, langsung sujud dan pada saat itu kepada Allah nangis. Nangis Pak, nggak bisa jawab. Ketika dibalikan, apakah mungkin ketika Allah menghendaki Anda yang sekarang menjadi Allah itu dirubah menjadi seperti saya yang pemabuk? Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa jawab. Keluh hatinya, keluh lidahnya, sujud kemudian menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tersadar Pak. Betapa ketika Allah menghendaki Allah rubah itu yang tadinya wali menjadi orang yang pemabuk. Karena banyak wali Allah yang tadinya makomnya wali ketika meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Ada yang seperti itu. Contohnya Bal'am. Ya, mendapat karomah oleh Allah, diberikan karomah oleh Allah, tapi mati dalam keadaan kufur. Barsiso juga begitu. Ya. Nah itu, jadi menangis Pak wali Allah itu, ya Allah iya. Nah ini menimbulkan dia malu di hadapan Allah. Artinya kewalian itu, ketaatan itu dalam ibadah kepada Allah, hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Jadi ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa ibadah, untuk bisa memberikan kajian ilmu, diberi ilmu, rajin zikir, rajin baca Quran, itu semua pemberian Allah, bukan karena kita mampu. Karena ketika Allah hentikan pemberiannya, maka kita nggak bisa apa-apa. Itulah yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Artinya kalau dicabut kewaliannya hilang Pak. Ya, menangis nggak bisa jawab, ya Allah. Itu di hadapan orang pemabuk Pak. Yang membuat Syekh Abdul Qadir tetap tawadu di hadapan pemabuk juga, nggak merasa dirinya lebih baik. Wah saya wali, kamu pemabuk, nggak ada begitu. Ya, itu salah satu contoh dalam kisah Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Masya Allah, ngeri memang Pak. Makanya nggak pantas lah, ngeri kalau Allah cabut tuh hilang Pak, nggak bisa apa-apa kita ini. Jangan-jangan nggak pernah sholat nanti, naudzubillah summa naudzubillah, kalau Allah cabut hidayahnya. Ya, makanya syukuri semua nikmat Pak. Kita bisa duduk di kajian ilmu ini, syukuri Pak supaya ditambah terus kenikmatan nikmat duduk di sini. Itu Pak, Dewan. Ya. Ya. Sok, kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa seorang nabi itu mempunyai sifat-sifat yang baik dan itu terjaga atau makhluk. Betul. Ciri-cirinya 4. Nah, saya ingin mengetahui kan istilahnya setelah nabi dan rasul, tabi'in, nah itu kan ada waliullah. Apa ciri-cirinya kita bisa melihat bahwa dia itu waliullah? Waduh. Nah, sementara kan tadi berbeda ininya Pak ya. Iya. Kalau nabi itu jelas terpelihara maksum dari kecil sampai dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Sementara waliullah tadi dikatakan bahwa bisa saja tadi pemabuk atau penjahat tiba-tiba menjadi waliullah. Betul. Nah, ciri-cirinya ada apa? Saya ingin mengetahui itu. Yang kedua, boleh ya, yang kedua ya. Ya silakan. Saya ingin menyambung pertanyaan dari Pak Ketua DKM bahwa tadi qanaah terus bahwa bila kita di dalam hati itu adalah ujub. Iya. Nah, bagaimana dengan sifat riya dan sum'ah? Iya. Seperti apakah riya dan sum'ah itu? Mungkin itu saja, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi memang yang dimaksud dengan ta'riful wali ilal wali, tidak ada yang mengetahui kewalian seseorang selain wali itu adalah masalah makomnya, kedudukannya. Tetapi mengenai kita, misalkan katakanlah kita ini orang awam lah ya, gitu. Apakah bisa melihat ciri-ciri itu gitu kan gitu ya, bahwa
bahwa dia itu seorang wali. Paling tidak gini, mengenai dia ini makom wali atau tidak, itu jangan sampai kita langsung mengatakan. Tetapi paling tidak seseorang ini sudah memiliki sifat-sifat kewalian gitu aja. Itu paling yang bisa kita kenali adalah sifat-sifat kewalian. Apakah dia ini sudah jadi wali atau tidak, itu urusan Allah. Jangan langsung menuduh dia wali, jangan. Berarti kita sudah menjas dia wali. Tapi paling tidak beliau ini atau dia ini memiliki sifat-sifat kewalian gitu aja. Itu aja yang paling kita dengar, ya kita perhatikan ya. Ciri-cirinya itu aja, sifat-sifat kewaliannya aja. Nggak ada pelantikan. Ya. Nggak ada pelantikan. Nggak ada pelantikan. Ya, nggak ada pelantikan si Anu jadi wali, kecuali wali kelas gitu. Jadi yang bisa kita lihat ini sifat-sifat kewalian aja, Pak. Tapi jangan kemudian kita langsung menjudge dia ini seorang wali, jangan. Hindari itu. Karena dia sendiri yang memiliki sifat-sifat kewalian itu, ini Pak, cirinya. Salah satu ciri orang yang memiliki sifat kewalian itu, dia sangat takut sifat kewaliannya diketahui orang. Sangat takut, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya anu saya, itu bohong. Justru dia takut. Dia menyembunyikan dirinya, sifat-sifat kewaliannya itu disembunyikan. Sifat kewaliannya. Kadang-kadang melakukan kamuflase supaya nggak dilihat sama orang bahwa dia memiliki sifat kewalian. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin nampak, ya, mungkin nampak. Ya. Nah, kita bicara mengenai sifat-sifat kewalian. Ya tentu saja yang pertama, yang paling utama tentu saja adalah dia ahli ibadah lah gitu ya. Senantiasa mematuhi perintah Allah dan Rasul, baik secara ucapan maupun perbuatannya. Kelihatan konsisten di situ. Dia konsisten, ucapan dan perbuatannya itu konsisten. Karena seorang wali juga harus mendekati sifat-sifatnya kepada sifat-sifat Rasul, gitu bukan? Mulai dari sidik ya, amanah, fatonah, terus nanti kepada tabligh. Itu harus memiliki sifat-sifat itu. Memiliki sifat-sifat kenabian. Ya. Karena warasatul anbiya, para aulia, ya, gitu. Memiliki sifat-sifat kenabian walaupun dalam kadar yang ya ukuran masing-masing. Karena kewalian seseorang juga beda-beda, yang satu beda-beda. Itulah yang makomnya beda-beda. Sesuai dengan kadarnya. Tapi paling tidak apabila dia sudah kena sibghah dari sifat-sifat Rasul, celupan warna sidik, amanah, tabligh, fatonah ada pada dirinya sesuai dengan ukuran dia. Jangan langsung dibandingkan ke Nabi, kejauhan. Tidak mungkin. Ada pada dia sudah memiliki sifat-sifat kewalian. Karena sudah nyelir itu apa ya? Sudah ketetesan sifat-sifat kenabian. Karena wali ini adalah penerus para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ya, wali ini adalah setara dengan nabinya Bani Israel. Gitu. Oleh karena itu memiliki sifat-sifat kenabian dalam standar minimal. Itu yang pertama. Ya, ibadah otomatis gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam perilakunya juga meniru Nabi dalam perilakunya. Sekali lagi dalam standar minimal, meniru Nabi. Mulai dari ucapan, sikap, perilakunya, ya, gitu. Dalam kesehariannya, dalam hablum minallah dan hablum minannasnya, ya. Dan yang tertinggi sebetulnya Pak, yang tertinggi seorang wali Allah ini, ya, memiliki sifat welas asih. Ini kuncinya. Tidak akan menjadi seorang wali Allah apabila tidak memiliki sifat welas asih di dalam kolbunya. Welas asih ini apa? Kasih sayang. Kuncinya Pak. Tidak ada wali Allah yang tidak memiliki kasih sayang, sifat kasih sayang. Semuanya memiliki sifat kasih sayang. Bukan hanya kepada manusia, tetapi dia sifatnya memiliki kasih sayang kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Itu Pak, cirinya Pak. Jadi kepada hewan dia kasih sayang. Nggak pernah zalim, jangankan kepada manusia, kepada capung aja nggak zalim dia. Nggak main hajar aja, nggak main, apalagi kepada kucing, kepada anjing, main lempar, nggak ada. Ya, karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk Allah yang perlu disayangi,
Nah, dia sangat penyayang, Pak, kepada makhluknya di muka bumi ini, baik yang berbentuk manusia maupun hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dia tidak mau merusak alam. Sayang kepada tumbuhan, kepada hewan, makhluk-makhluk Allah, kepada makhluk Allah. Itu kata kuncinya di situ. Dia memiliki sifat welas asih, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Karena itu kuncinya. Ya. Kenapa? Wali Allah ini adalah hamba yang disayangi, yang dicintai oleh Allah. Makanya karena dia hamba yang dicintai, di dalam dirinya memiliki penyayang, memiliki rasa cinta kepada makhluk Allah. Makanya apabila kita ingin disayangi oleh Allah, maka menjadi penyayanglah kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Atau dengan kata lain, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka dia akan disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang akan di langit, yang ada di langit. Cirinya itu, Pak. Nah, cirinya. Nah, saya tidak bisa menyampaikan ciri yang lain, terlalu ini nantinya terlalu detail nantinya ya gitu. Itu ajalah yang paling dohir aja. Yang paling dohir yang bisa kita lihat dari sosok seseorang. Tetapi yang kata kunci adalah yang bisa kita lihat, ada nggak dia memiliki sifat kasih sayang nggak? Gitu. Kalau bengis, kejam, nggak. Walaupun dia ahli ibadah. Ya. Ya. Kemudian yang lainnya tentu saja seorang wali Allah itu memiliki sifat itu adalah, kalau Nabi ini maksum, Pak. Kalau wali Allah itu mahfuz, terpelihara dari apa? Tetap dari maksiat. Karena ketika mencapai makom kewalian berarti terpelihara juga, tapi bukan maksum. Kalau maksum mah jelas tidak akan melakukan kesalahan, dibimbing oleh wahyu. Tapi mahfuz boleh jadi dia melakukan kesalahan kecil, tapi kemudian dia bertaubat, cepat bertaubat. Jadi tidak terus-terusan benar. Boleh jadi dia keceletot lidah, tapi setelah tergelincir lidah langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi masih mungkin melakukan kesalahan. Hanya dia terjaga daripada kesalahan yang besar. Gitu. Ya. Jadi terjaga dari maksiat dohir dan maksiat batinnya, gitu, Pak ya. Tetap terjaga. Sekali, tapi yang paling penting ukuran minimal, Pak ya. Jangan dibandingkan dengan Nabi. Karena namanya juga di bawah Nabi. Bahkan di wali Allah sendiri ada makom-makomnya, saya katakan seperti tadi. Jelas, Pak, seperti gitu kira-kira? Iya, terima kasih. Yang keduanya, Pak. Apa tadi? Oh, ria ya. Nah, ini memang Menyikapi sikap atau ria. Ria. Ya itu ria dan sum'ah ini kan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah juga. Sifat-sifat yang tercela, yang tidak boleh ada pada seorang nabi, tidak boleh ada pada seorang wali. Sama. Kalau orang sudah menjadi wali Allah tidak boleh ada itu ria, sum'ah, nggak boleh. Tidak akan jadi wali kalau dia memiliki sifat ria. Pengen di alam gitu ya. Masih pengen di alam. Kalau pengen dipuji, kalau nggak dipuji sama orang purik, marah gitu. Jauh dari kewalian walaupun dia rajin dikir. Wah, dikirnya udah 20.000. Tapi purikan. Ketika nggak dijadiin imam marah. Ketika nggak jadi mimpin tahlil marah. Pundung. Bukan wali. Enggak seperti itu ya. Harus bebas dari itu. Sudah terbebas. Artinya tidak ada bedanya ketika dia jadi imam maupun ketika jadi makmum. Harus sudah seperti itu. Makanya sulit, Pak. Ya. Ini tidak bisa dideteksi oleh kita. Mungkin hanya dari gejala lahirnya aja mungkin. Gejala lahirnya apa? Kita tidak bisa melihat batinnya, tapi bisa dilihat daripada raut mukanya gitu kan. Atau puriknya tadi, pundungnya tadi gitu ya. Nah, bisa dilihat dari itu. Hatinya wallahu alam. Ya. Ria itu penyakit batin, tidak boleh. Begitu juga sum'ah, ya. Merasa bangga diri dan sebagainya itu, ya. Dan merendahkan orang lain. Ini penyakit batin yang tidak boleh ada pada nabi maupun para wali. Sob ketika ada, hilang nanti kewaliannya itu. Dicabut kewaliannya. Karena apa? Itu Barsiso juga gitu, Pak. Gara-garanya itu termasuk Bal'am. Timbul sifat ujub. Dia pengen melebihi orang lain. Padahal yang menggoda itu iblis. Ya, ketika dia ini termasuk ahli dzikir. Begitu iblis menggoda, datang tuh ke masjid. Ini iblis dzikirnya waduh lama banget. Sampai wali ini bingung. Saya kalah nih sama dia. Saya pengen seperti dia. Nah, akhirnya nanya.
Gimana caranya supaya Anda saya melihat Anda ini luar biasa khusyuknya dalam berzikir. Lama bener. Saya pengen seperti Anda gimana? Nah, ini nafsu nih, Pak. Nafsu nih. Timbul nafsu. Dia pengen menyaingi orang itu. Nanya, gimana sih? Apa yang menyebabkan kamu kok rajin zikir? Nikmat kelihatannya. Satu aja. Saya bisa merasakan nikmatnya zikir ini karena saya melakukan maksiat. Oleh karena itu supaya kamu nikmat dalam berzikir, kamu lakukan maksiat terlebih dahulu kemudian tobat. Disuruh maksiat dulu, Pak. Namanya iblis. Akhirnya terjebak ke dalam kemaksiatan. Dalam ceritanya boro-boro tobat akhirnya mati di tiang gantungan karena melakukan kemaksiatan. Maksiatnya apa? Minum khamr, berzina, dan membunuh. Akhirnya dipenggal. Mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Itu, Pak, ya. Nah, akhirnya hilang tuh kewaliannya, Pak, dicabut oleh Allah, ya, karena ada maksiat batin tadi. Itu tidak boleh, Pak. Nah, makanya bapak-bapak kalau ingin jadi wali Allah seperti tadi, ikuti seperti tadi, ya. Maksiat zahir, maksiat batin, istiqomah. Nah, insya Allah lah, insya Allah. Tapi sebenarnya nggak usah dipengenin juga, nggak usah dipengenin. Yang dipengenin apa? Keriduan Allah, Allah cinta kepada kita, itu aja. Biarkan itu mah bonus pemberian. Ya, mau dijadiin wali atau enggak, yang penting kita diridhoi Allah, kan gitu, ya. Kalau udah diridhoi Allah mah dijauhkan nanti dari neraka juga dijauhkan, dari fitnah kubur dijauhkan. Yang penting ridho be Allah, gitu, ya. Kalau Allah sudah ridho mah, Pak, amal sedikit juga jadi banyak. Kuncinya itu. Kalau Allah sudah ridho, amal yang kelihatan sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Yang namanya sudah ridho. Tapi kalau Allah murka, amal yang kelihatannya banyak pun menjadi dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Terkontaminasi oleh racun-racun maksiat batin. Ujub, riya, sombong, takabur tadi. Gitu. Akhirnya hilang pahalanya, Pak. Ya. Itu, Pak, ya. Nah, makasih. Mantap nih pertanyaannya, bagus-bagus. Oke, mungkin sudah cukup ya, Pak Taufik. Insyaallah. Oke, kita telah melaksanakan subuh akbar. Semoga kita diberikan rahmat dan hidayahnya. Silakan. Ya. Ya, nggak apa-apa. Mumpung ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena saat ini sangat miris situasinya di berita. Ada pemerkosa, ada sampai pembunuhan, cepatnya di pesantren sampai di pondok kedisipan. Apa ada tergali ya di dalam Al-Quran itu bahwa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu diajak sama tuannya untuk berbuat maksiat. Ya. Nabi Yusuf berkata, saya takut kepada Allah. Betul. Saya takut kepada Allah. Sampai dikatakan cerita sama ibu angkatnya, dan satu juga datang suaminya. Bagaimana melihat fenomena seperti itu, Pak? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah, Pak, makanya ya. Jadi ilmu saja tidak cukup, pengetahuan saja tidak cukup. Artinya orang yang punya pengetahuan agama itu belum cukup untuk bisa selamat, Pak, dalam perbuatannya. Seperti contoh tadi ada pertanyaan, dia ini seorang yang katakanlah pengetahuan agamanya lumayan gitu, tapi kemudian tergelincir dalam kemaksiatan gitu, Pak, ya. Tergelincir gitu. Iblis itu ahli ilmu, Pak. Iblis itu ahli ilmu, jangan dikira. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, dia ini adalah pemimpinnya para malaikat. Ya, namanya kan Ajajil itu awalnya. Iblis itu. Dia kemudian dilaknat itu karena ada maksiat batin. Ujub dan takabur tadi. Ana khairum minhu tadi, Pak, yang menyebabkan dia dilaknat sampai dia berani, ya, menantang perintah Allah. Gitu. Oleh karena itu, inilah, Pak, ya, mengenai tadi orang yang melakukan maksiat walaupun dia punya ilmu agama, ya, itu sangat tidak mustahil untuk terjadi. Artinya tidak ada jaminan. Oleh karena itu senantiasalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Seperti tadi disebutkan terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga digoda, ya. Itu sebetulnya Nabi Yusuf tuh bukan tidak tertarik kepada Zulaiha, bukan, Pak. Zulaiha ini, Siti Zulaiha ini cantik, Pak. Ya. Jadi secara naluri yang namanya laki-laki itu senang kepada wanita cantik.
Ini diakui juga oleh Nabi Yusuf. Saya tuh senang kepada Zulaiha. Ketika digoda oleh Zulaiha tuh, hatinya tuh sebetulnya tergoda. Inilah apa yang disebut dengan maksum tadi, terjaga tadi. Contohnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mengakui dia tuh sebetulnya menghindar daripada Zulaiha itu bukan dia tidak tertarik, bukan. Hatinya mengakui Zulaiha ini cantik, menarik, sangat menggoda. Ketika digoda oleh Zulaiha, itu tertarik hatinya. Sehingga Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendolong kepada keburukan. Jadi dalam diri kita ini ada nafsu, Pak. Nafsu amarah. Nafsu amarah ini bukan nafsu marah ya, tapi nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Diakui oleh Nabi Yusuf. Saya tuh nafsunya ada, tetapi Nabi Yusuf mengatakan saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyelamatkan saya sehingga saya tidak melakukan kemaksiatan. Diakui oleh Nabi Yusuf, Pak. Nabi aja mengakui. Nah, itulah salah satu contoh Nabi itu dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Contohnya Nabi Yusuf. Nggak jadi, Pak. Nah, kalau orang yang kemudian terjadi kemaksiatan padahal dia mengerti agama, berarti pada saat itu dia sedang lost, tidak berada dalam perlindungan Allah. Ya, tidak berada dalam perlindungan Allah. Makanya kita banyak-banyaklah berlindung. Kuncinya adalah jangan merasa diri lebih baik tadi itu. Karena ketika merasa diri lebih baik nanti akan diloskan oleh Allah. Tidak dilindungi oleh Allah. Kalau kita merasa karena kamu merasa diri lebih baik, ya sudah, silahkan. Akhirnya dia terjebak, Pak. Padahal dalam diri kita penuh dengan nafsu. Oleh karena itu, jauhkan rasa diri lebih baik supaya kita berada dalam pemeliharaan Allah. Insya Allah, ketika kita berada dalam godaan pun selamat, Pak. Bukan kitanya nggak mau, Pak. Sebagai manusia, menyadarilah, sok rasakan oleh kita ya, apalagi yang masih muda. Kepada duit tuh paling seneng. Kepada perempuan cantik seneng pasti. Itu menaluri, ya. Kepada hal-hal yang indah-indah itu seneng. Tetapi ketika mau terjadi, Allah selamatkan. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Banyak caranya, Pak. Banyak caranya. Seperti Nabi Yusuf, ya, diselamatkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Gitu, Pak. Intinya Allah yang menyelamatkan. Jadi harus ada dalam diri keyakinan kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri kecuali Allah lah yang menyelamatkan diri kita. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanamkan dalam diri kita, tidak ada kekuatan, daya dan kekuatan. Kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita kecuali Allah lah yang menyelamatkan kita. Nah, ketika kita selamat, sandarkan kembali kepada Allah. Saya selamat dari perbuatan maksiat, saya selamat dari perbuatan kemungkaran ini karena Allah menyelamatkan saya, bukan karena saya pinter, bukan karena saya bisa. Gitu dalam hati, Pak. Gak usah diomongin. Ya? Betul, termasuk ujian itu. Ujian kepada diri kita. Itu tanamkan dalam diri kita. Tapi kalau muncul rasa bangga diri, khawatir tidak akan selamat, Pak. Seperti tidak selamatnya Fir'aun, Haman, termasuk Korun dan Iblis. Tidak selamat karena Allah berlepas diri dari mereka. Ketika Allah berlepas diri, maka tidak akan ada seorang pun yang selamat walaupun dia itu ahli ilmu. Gitu ya. Nah, makanya berlindunglah kepada Allah senantiasa, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Itu, Pak ya. Atur nuhun.